Hai anak-anak, eh, pada materi informatika ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi dalam semester genap ini ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama algoritma dan pemrograman, yang kedua dampak sosial informatika, yang ketiga berpikir komputasional, yang keempat aplikasi sederhana dan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, pada hari ini atau pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah algoritma dan pemrograman. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kalian untuk merangkum materi mengenal algoritma dan struktur algoritma dalam bahasa pemrograman. Semoga kalian sudah baca dan kalian sudah pelajari. Di materi ini nanti ada 2 materi yang akan kita bahas, yaitu mengenal algoritma dan mengenal struktur algoritma dalam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah pengertian algoritma. Algoritma berasal dari kata algorithm yang berarti proses menghitung. Sedangkan kata algoritma itu sendiri itu artinya langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah secara runtut. Runtut itu artinya berurutan. Dalam sehari-hari kita tentu sering melakukan sebuah aktivitas. Sejumlah langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Dan uniknya beberapa orang melakukan tujuan yang sama, namun belum tentu melakukan cara yang sama. Jadi sama juga seperti kehidupan sehari-hari, algoritma atau yang kita di sini sebutkan adalah langkah-langkah itu setiap orang mungkin saja berbeda, tetapi tujuannya sama. Ini Ibu berikan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada 2 orang, kita anggap A dan B yang membuat mie. Yang dilakukan si A adalah rebus mie, sementara mie direbus, campurkan bumbu bubuk, tuangkan mie, taburkan mie siap dihidangkan. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan si A untuk membuat mie. Jadi ini adalah algoritma untuk membuat mie versi si A. Sedangkan langkah-langkah atau algoritma untuk membuat mie versi si B itu kurang lebih juga sama, yaitu rebus mie, kemudian tuangkan mie, campurkan bumbu bubuk, taburkan mie, dan mie siap dihidangkan. Sepintas sama ya. Jadi sekilas itu yang dilakukan si A dan si B itu terlihat sama. Tapi kalau kalian perhatikan pada urutan 2 dan 3 itu yang berbeda. Tapi kedua langkah ini menghasilkan tujuan yang sama. Kalau kalian tadi perhatikan, kalau si A itu menuangkan mie matang ke dalam mangkok yang sudah berisi bumbu. Sedangkan kalau si B itu dia menaburkan bumbu setelah mie dituangkan ke dalam mangkok. Jadi intinya adalah algoritma atau langkah-langkah yang dilakukan oleh orang itu bisa saja berbeda-beda. Yang penting tujuannya sama. Jadi untuk melakukan tujuan yang sama belum tentu melakukan dengan melakukan cara yang sama. Di algoritma ada 3 komponen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah komponen input. Komponen input ini adalah komponen untuk memberikan masukan. Kemudian komponen proses, komponen yang digunakan untuk memberikan proses, atau komponen yang digunakan untuk merancang sebuah algoritma. Jadi di sini komponen proses ini ada 4 bagian, yaitu ada logika masalah, logika algoritma, rumusan, serta metode yang digunakan. Jadi keempat bagian tersebutlah yang digunakan dalam pemrosesan atau processing. Kemudian komponen terakhir itu adalah komponen output atau komponen hasil keluaran. Komponen keluaran ini yang akan menampilkan permasalahan yang sebelumnya telah diselesaikan menggunakan
algoritma. Nah, selain 3 komponen tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat satu algoritma. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah input. Suatu algoritma harus memiliki input. Jadi langkah-langkah dalam algoritma itu, hal yang pertama itu harus ada input. Kemudian yang kedua, algoritma itu harus memiliki bisa memiliki lebih dari satu output. Outputnya ini bisa beragam, bisa berupa file, bisa berupa gambar, video, atau teks. Kemudian syarat yang ketiga, algoritma itu harus memiliki instruksi-instruksi yang jelas atau pasti, tidak ambigu atau membingungkan. Ini disebut dengan definiteness. Kemudian yang keempat adalah finiteness, yaitu suatu algoritma harus memiliki titik berhenti. Jadi algoritma itu langkah-langkahnya harus memiliki titik akhir atau titik berhentinya. Kemudian yang kelima adalah effectiveness. Jadi suatu algoritma harus tepat dan efisien serta tidak banyak memakan memori. Jadi ketika nanti kalian menuliskan suatu algoritma, itu tidak boleh bertele-tele, tidak boleh ambigu ataupun instruksinya tidak jelas, sehingga akan mengakibatkan banyak mengambil memori. Nah, selanjutnya adalah cara menuliskan algoritma. Untuk menuliskan algoritma itu ada 3 macam cara yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menuliskan algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Bahasa natural ini yaitu bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari. Jadi walaupun sederhana, tetap harus berurutan. Diawali dengan kata start atau mulai dan diakhiri dengan kata stop atau selesai. Jadi ini adalah contoh menuliskan algoritma dengan cara menggunakan bahasa natural. Langkah pertama itu adalah mulai. Jadi seperti tadi syaratnya adalah diawali dengan kata start atau mulai. Kemudian diberikan input atau masukan. Kemudian diberikan proses, kemudian keluaran, serta diakhiri dengan kata stop atau selesai. Cara menuliskan algoritma yang kedua adalah dengan menggunakan flowchart. Flowchart artinya cara menuliskan algoritma dengan menggunakan bagan yang menggambarkan aliran proses. Untuk membuat flowchart itu kita menggunakan simbol-simbol. Ada beberapa simbol yang akan digunakan. Saya harap di rangkuman kalian sudah menuliskan ini. Yang pertama adalah lambang atau simbol terminator. Ini digunakan untuk menyatakan titik awal dan titik akhir. Yang kedua adalah lambang input atau output. Ini menyatakan proses input dan output. Kemudian lambang tanda panah ini digunakan untuk aliran data. Kemudian ini adalah lambang belah ketupat ya, atau layang-layang. Ini digunakan untuk pencabangan, yang digunakan untuk kondisi yang menghasilkan 2 kemungkinan jawaban, yaitu bisa ya atau tidak. Kemudian ini lambang proses atau rectangle ini ya. Ini menunjukkan proses yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya adalah ada lambang simbol preparation. Ini untuk memberikan nilai awal. Kemudian lambang predefined process untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain. Kemudian ada lambang off-page connector. Ini digunakan untuk menghubungkan bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Jadi ada kemungkinan ketika kalian menuliskan flowchart itu tidak mencukupi dalam satu halaman, dan untuk menghubungkan ke halaman berikutnya itu harus diberikan simbol off-page connector. Jadi untuk digunakan menghubungkan bagian flowchart yang ke halaman berikutnya. Dan untuk menghubungkan sambungan itu kita biasanya menggunakan lambang konektor ini.
Selanjutnya ini adalah contoh menggunakan flowchart. Nah, seperti ini. Kita contohkan membuat flowchart menghitung volume balok. Yang pertama adalah dimulai dengan kata mulai, lambangnya adalah terminator seperti ini. Kemudian diberikan lambang input output. Kemudian ini adalah lambang proses, sedangkan ini adalah lambang output. Kemudian terakhir diakhiri tanda selesai dengan dilambangkan terminator juga. Jadi kalau sepintas kalian tadi lihat yang menggunakan bahasa natural itu kurang lebih sama langkah-langkahnya, yaitu mulai dan diakhiri dengan selesai, kemudian diberikan masukan, proses, dan keluaran. Kemudian cara menuliskan algoritma yang ketiga yaitu dengan menggunakan pseudocode. Pengertian pseudocode adalah cara menuliskan algoritma yang menyerupai kode pemrograman. Akan tetapi dalam penulisannya hanya dapat dibaca oleh manusia saja, namun tidak dipahami oleh komputer. Jadi ini cara menuliskan algoritma yang kurang lebih hampir mendekati kode pemrograman, namun masih belum bisa dipahami ya. Untuk dipahami oleh komputer itu biasanya dibantu oleh sintak-sintak bahasa pemrograman seperti perintah if, perintah else, dan perintah then. Kemudian juga dibantu oleh kode tertentu seperti tanda garis miring 2, underscore, tanda koma, tanda titik, tanda kutip, dan tanda panah. Baik, untuk selanjutnya nanti kalian kerjakan tugas individu membuat algoritma dengan menggunakan bahasa natural, flowchart, dan pseudocode untuk menghitung luas trapesium dan keliling trapesium. Jadi silahkan kalian membuat algoritma dengan 3 cara yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti kalian kerjakan pada aplikasi Word, jadi kalian ketik di situ, kemudian simpan pekerjaan kalian dengan menggunakan format nomor absen garis bawah nama lengkap. Jadi nama filenya itu adalah nanti nomor absen garis bawah nama lengkap. Kemudian jangan lupa di halaman kalian mengerjakan algoritma tersebut isi juga identitas lengkap, nama, nomor, kelas seperti biasa. Nanti pekerjaan kalian paling lambat saya terima hari Minggu, yaitu tanggal 31 malam jam 23.59. Baik, saya kira cukup materi hari ini. Kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana cara masuk ke Word atau bagaimana caranya mengerjakan Word, akan saya jelaskan. Untuk membuat tugas, nanti kalian bisa gunakan aplikasi Word di sini. Kemudian kalian ketikkan tugasnya. Untuk menuliskan algoritma yang menggunakan flowchart, itu kalian bisa gunakan menu insert, kemudian save. Kalian bisa pilih di sini simbol-simbolnya. Di sini ada terminator, kemudian dan simbol yang lainnya. Contohnya kalau misalkan untuk memulai kita menggunakan terminator seperti ini. Kemudian bisa diklik kanan di add text, misalkan mulai. Kemudian silahkan dilanjutkan. Ingat diberi identitas dan disimpan dengan menggunakan format yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, materi sudah saya jelaskan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.